Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DRTV, selamat berjumpa kembali di dialog khusus Dina Raisya. Di hari Minggu yang cerah ini, saya sedang berada di kediaman narasumber saya hari ini. Sudah beredar tentunya leaflet di media sosial pribadi saya dan akun teman-teman saya. Jadi dialog khusus Dina Raisya hari ini, pemirsa, kita akan berbincang dengan Bapak Salamuddin Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pemirsa, beliau biasa kami panggil dengan Pak Jalo. Kita akan berbincang tentang aksi beliau beberapa hari yang lalu yang melaporkan Ketua KSU Rinjani. Jadi mungkin sudah dipahami oleh pemirsa DRTV bahwa akhir-akhir ini banyak berita beredar di media sosial ataupun media massa tentang KSU Rinjani. Hanya saja masyarakat Sumbawa tidak terlalu terkena imbasnya, jadi tidak terlalu dibicarakan. Tetapi menjadi perhatian masyarakat Sumbawa ketika satu momen ada pers conference Ketua KSU Rinjani, yang di dalam pers conference tersebut beliau mengeluarkan redaksi-redaksi penghinaan kepada Gubernur NTB dan juga menyatakan meminta untuk membubarkan salah satu partai. Jadi partainya adalah PKS intinya. Akibat dari redaksi Ketua KSU Rinjani itulah yang membuat masyarakat Sumbawa kemudian melakukan aksi. Beberapa hari yang lalu ada aksi 1000 tanda tangan, ya, aksi damai 1000 tanda tangan yang diinisiasi oleh teman-teman LSM untuk membela Gubernur NTB karena Ketua KSU Rinjani telah menghina Gubernur NTB dan juga menghina PKS. Nah, yang menjadi menarik adalah bahwa PKS-nya sendiri telah mengeluarkan semacam reaksi tersendiri yang menyatakan bahwa PKS tidak ingin meladeni Ketua KSU Rinjani karena dinilai tidak jelas gitu. Artinya PKS-nya sendiri tidak kenapa-kenapa, pemirsa. Nah, kemudian ada salah seorang kader PKS yang bereaksi sendirian dan beliau ada di hadapan saya saat ini. Apa kabar Pak Jalo? Baik, syukur alhamdulillah. Pertama, Sehat ya? Sehat syukur alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat berkat doa-doa dari teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih DRTV sudah diterima di rumahnya. Senang sekali kami ada di sini, Pak Jalo. Syukur alhamdulillah. Baik, Pak Jalo. Ya. Di dalam berita di media massa, ya, di Radar Sumbawa. Jadi Radar Sumbawa ini salah satu media massa terbaik Sumbawa saat ini. Tentunya mereka memuat berita sudah sangat standar jurnalistik gitu ya. Iya. Ditulis oleh Radar Sumbawa, mengaku kader PKS, ya, Jalo laporkan Ketua KSU Rinjani. Ini menarik nih judulnya. Saya sudah membaca juga isinya dan isinya sama, tetap mengaku kader PKS, ya. Nah, ini menarik sekali karena sepengetahuan kita masyarakat Sumbawa, Pak Jalo ini pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa 2 periode, ya kan? Melalui PKS. Diamanahi oleh konstituen PKS. Ya, artinya Anda memang benar kader PKS, kan? Ya. Lalu kenapa sekarang itu Radar Sumbawa menyatakan bahwa Anda mengaku kader PKS? Jadi sebenarnya seperti apa sih, Pak Jalo? Terima kasih Mbak Dina. Mungkin saya akan sedikit jelaskan tentang perjalanan saya dengan PKS ya. Oke. Dengan PKS
Saya tahun 2004 itu saya sudah merupakan salah satu pejuang yang memperjuangkan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan namanya. Partai Keadilan, oke. Yang belum dikenal oleh orang. Saya pertama kali memasang bendera Partai Keadilan di desa saya Langam ini. Orang sampai heran, ini partai apa yang alip kemudian ada bulan berdampingan gitu. Saya bilang inilah Partai Keadilan, dan di Langam sendiri kita mendapatkan 7 suara waktu itu. 7 suara saat itu. Kemudian begitu masuk Partai Keadilan Sejahtera yang kantornya di Karangpekat waktu itu, saya salah satu yang menaikkan bendera besarnya di kantor itu dulu. Waktu itu masih diketuai oleh saudara saya Mustaqim Patawari. Nah, dan waktu itu mendekati pisahnya antara KSB dan KS. Nah, itu dia. Nah, akhirnya kemudian seperjalanan waktu saya jadilah saya PKS. Saya ikut LIKO dari sejak saat itu. Saya ikut, ada semacam kajian khusus ya yang mengkaji tentang Quran, tentang Islam di partai ini. Ini yang membuat saya tertarik. Akhirnya menjadi kader. Saya sekitar 13-an tahun saya menjadi ikut LIKO ini, dan saya tidak pernah menuntut untuk, kan ada jenjang keanggotaan di situ, mau dinaikkan jenjangnya, mau tidak dinaikkan jenjang, saya tidak mau. Yang penting saya dapatkan manfaat yang besar dari PKS terhadap hidup saya. Itu yang membuat saya sangat bangga dengan PKS ini. Dan saya pikir selama ini sampai saat ini tidak ada partai lain lagi yang lebih hebat dari PKS. Baik. Nah, kemudian sekarang kenapa Anda disebut mengaku kader PKS? Saya juga tidak mengerti ya. Tapi yang jelas masih di PKS kan? Saya tetap di PKS sampai saat ini. Sampai waktu ini saya diwawancara ini, saya tetap di PKS. Dan saya tidak pernah merasa dipecat oleh PKS. Kartu keanggotaannya masih ada? Masih ada. Baik. Masih ada. Tidak merasa dipecat oleh PKS? Iya. Ya. Berarti penulisan Radar Sumbawa Anda keberatan tidak? Sebenarnya sih itu mungkin akibat ketidaktahuan mereka, atau mungkin sengaja ada semacam upaya untuk mendegradasi saya gitu. Tapi saya tidak menjadi masalah. Diwawancara kan? Bisa diwawancara. Kemudian berita itu naik diwawancara. Diwawancara. Nah, dan saya tidak menjadikan masalah. Saya tidak butuh pengakuan mereka, tapi yang saya butuh adalah cinta saya kepada PKS itu sendiri. Karena saat ini ya, selama saya bersama PKS itu tidak memberikan kontribusi kepada saya baik dunia maupun akhirat, tetapi dan saya juga berupaya untuk membesarkan partai ini semaksimal mungkin. Kalau dulu sewaktu saya menjadi anggota DPR lewat PKS ini, orang tahu itu kalau PKS tentu Jalo, bukan orang lain, tidak ada yang lain. Baik. Nah. Tapi saat diwawancara Pak Jalo tidak mengaku-ngaku sebagai kader. Oh enggak. Karena memang benar. Karena mereka tahu saya itu kader PKS dari dulu. Baik. Baik. Sudah sangat jelas sikap Pak Jalo tentang berita hari itu. Ya. Kita kembali ke isi beritanya Pak. Ya. Pak Jalo. Itu sebetulnya apa yang membuat Pak Jalo melaporkan Ketua KSU Rinjani? Setelah saya mendapat pagi itu, saya dapat kiriman video dari teman ya. Kemudian saya melihatnya. Ada beberapa hal yang membuat saya itu tersinggung ya. Ada kata membubarkan PKS. Ada kata partai korupsi sapi. Karena korupsi segala macam. Itu ada empat pointer yang saya lihat. Cuman saya tidak di menit 9, menit 12, menit. Tapi Pak Jalo tonton sampai tonton, dan itu saya sangat keberatan. Kalau mereka membubarkan atas dasar apa mereka membubarkan PKS? Perseteruan mereka dengan lembaga pemerintah, silakan. Kami tidak mau tahu itu. Tapi jangan singgung PKS, kan PKS tidak akan pernah mempengaruhi menghalangi yang dia bilang menghalangi ekonomi nasional. Itu nggak ada, PKS nggak pernah. Dan PKS itu kalau kita mengkritisi ekonomi nasional saat ini, karena memang itu karena ada sebenarnya ketidakberesan pemerintah itu. Saya sendiri, Mbak Dina mungkin tahu, saya sering mengkritisi gubernur kalau tidak sepaham dengan tentang konsep
bagaimana menata masyarakat ini. Saya objektif aja. Oke, bagaimana kalau seandainya Ketua KSU Rinjani itu menganggap PKS itu terlibat karena pemimpin tertinggi NTB itu dari PKS, karena gubernur kita dari PKS. Itu sah-sah saja karena memang dia salah satu kader terbaiknya PKS, gubernur kita ini. Saya enggak pikir, cuman dia tidak boleh melibatkan PKS sebagai secara lembaga untuk minta dibubarkan. Karena yang memutuskan itu tidak PKS, tapi lembaga gubernur ada. DPR yang menyetujui semua keputusan gubernur ini. Berarti gubernur dengan PKS berbeda? Oh, sangat. Kalau PKS itu adalah milik kader PKS, miliknya kader PKS yang mempunyai banyak konstituen yang memilih PKS, milik kader PKS. Nah, tetapi kalau gubernur itu milik seluruh masyarakat NTB, nggak bisa kita samakan. PKS bukan milik masyarakat NTB, kan banyak partai lain yang ada di NTB ini. Nah, berarti sebagai kader PKS Anda sangat tersinggung? Sangat tersinggung. Kemudian apa yang Anda tuntut dari pelaporan Anda ke Polres Sumbawa ya? Ya. Melalui Polres Sumbawa, betul? Betul. Saya minta pada Polres Sumbawa untuk memanggil dia dan kemudian meminta dia untuk meminta maaf secara terbuka, baik kepada kader-kader yang ada di NTB ini maupun di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini bila perlu. Nah, kemudian perkataan dia yang melecehkan PKS itu harus dituntut secara hukum, karena itu sudah melecehkan sekali. Seperti tadi Partai korupsi sapi. Partai korupsi sapi, oke. Pembubaran. Atas dasar apa? Kalau misalnya korupsi, PKS di mana dia korupsi? Mana dia ada PKS korupsi? Gak ada PKS korupsi. Kalau misalnya kita harus membubarkan suatu partai karena korupsi, PDI lah yang paling harus dibubarkan karena dia paling juara. Tapi PKS mana? Saya minta ke dia, kalau indikasinya untuk membubarkan suatu indikator untuk membubarkan suatu partai itu karena korupsi misalnya, karena di situ ada saya dengar dia bilang korupsi segala macam. Berarti Pak Jallo ini bela PKS atau bela gubernur? Saya bela PKS. Gubernur kan beda. Gubernur itu eksekutor. Kalau PKS itu adalah lembaga tersendiri dia. Lembaga yang yang di situ banyak kader yang kita bina. Kalau ada kesalahan salah satu kader itu nggak boleh dong PKS-nya aja saya pikir gubernur juga nggak terlalu salah. Misalnya kalaupun salah itu silakan itu gubernurnya. Bukan partainya. Baik. Karena di situ keputusan gubernur itu juga bersama partai-partai lain, ada DPRD. Tidak murni partainya gubernur sendiri. Oh iya, enggak Mbak Dina. Jadi keliru dia kalau dia hanya mau menuntut PKS saja. Iya, keliru, makanya saya tersinggung. Keputusan bersama, legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu adalah tiga kesatuan tidak bisa dipisahkan. Oke, kalau memang seperti itu adanya Pak Jallo, apa yang membuat Pak Jallo begitu getol membela PKS sementara PKS-nya sendiri terhadap permasalahan ini tidak melakukan reaksi apapun? Rasa cinta saya. Oke. Rasa cinta saya tidak membutuhkan pengakuan dari mereka. Tidak membutuhkan pengakuan. Tidak perlu. Tidak membutuhkan balasan. Tidak perlu balasan, tidak perlu pengakuan dari mereka. Saya cinta PKS karena saya banyak mendapatkan manfaat dari PKS. Dari PKS saya belajar bagaimana menjaga harga diri saya dan bagaimana kita harus menjaga harga dan marwah partai itu. Tapi ini yang membuat saya penasaran, Pak Jallo. Kenapa media massa sekelas Radar Sumbawa menyatakan narasumbernya, makanya naik ke berita, berarti Anda narasumber berita saat itu, ya? Gitu. Menyatakan bahwa Anda mengaku kader PKS. Menurut Pak Jallo sendiri? Setelah diposting Pak Jallo sendiri, setelah diposting ya. Sudah baca kan? Sudah. Okay. Setelah diposting dia menandai saya, redakturnya Fajar Rahmat. Saya bilang saya koreksi deh. Saya bilang sama dia waktu itu,
Saya ini diamanahi oleh PKS itu 2 periode sebagai Alek, sebagai wakil rakyat di DPR. Ya. Saya tidak pernah mengaku bahwa saya kader PKS, tapi semua orang tahu bahwa saya itu kader PKS. Oke, itu dulu. Ya. Tapi sekarang, apakah Pak Jalok pernah keluar dari PKS, kemudian sekarang masuk lagi, kemudian sampai disebut sebagai mengaku kader seperti itu? Nggak pernah saya keluar. Nggak. Nggak pernah saya keluar. Jadi menurut Pak Jalok sendiri, Mungkin- kenapa disebut mengaku kader? Itu nggak tahu ya. Cuman mungkin ada permasalahan kemarin waktu di pilkada itu yang banyak pihak menginginkan saya untuk dipecat, tapi kan kenyataan PKS nggak pernah dipecat saya. Dan tidak pernah saya dipecat. Saya tidak pernah pegang SK pemecatan itu. Kenapa waktu itu saya berbeda pandangan tentang pemilihan kepala daerah ya Mbak Dina? Karena terus terang ya, saya ada kekecewaan. Saya manusia biasa dan saya wajar kecewa. Karena kita di PKS itu punya semacam aturannya, SOP untuk menentukan siapa yang harus kita pilih untuk menjadi kepala daerah kita. Ya. Nah, dan di situ kami mengadakan pemilihan internal namanya. Ya. Pemira. Di situ ada 4 pilihan. 4 pilihan. Berapa pilihan itu? Waktu itu Takdir sebagai ketua DPD, saya sebagai anggota Alek, kemudian Bu Ramla Fatma sebagai kader inti, Andi Tirta sebagai kader inti, kemudian Adi Sozahabudin. Tetapi yang terpilih di situ ada 3 waktu itu, Takdir, saya, dan Andi Tirta. Saya tidak tahu siapa menangnya, tapi yang jelas itu ada 3. Kemudian saya menyatakan diri mundur. Berarti tinggal 2. Tinggal 2, ada Takdir dan Andi Tirta. Kemudian dua-duanya tidak di Ini ada ceritanya agak panjang. Kemudian saya waktu itu menyatakan diri mendukung Andi Tirta karena saya tahu kapasitasnya dia sebagai orang yang cerdas, pekerja, dia dokter, dia kader inti. Ini yang membuat saya yakin dia akan mampu memegang amanah sebagai kepala daerah waktu itu. Takdir pun bisa, cuman saya lihat kalah dia dengan di jaringan dan kemampuan dia bekerjanya. Nah, makanya saya dukung Andi Tirta. Nah, tetapi di tengah jalan ada permasalahan di kami, sehingga saya agak frontal di situ. Saya sepertinya berseberangan dengan partai saya. Dan itu berseberangan dengan PKS. Dengan PKS, tetapi saya tidak pernah keluar dari PKS. Dan tidak pernah dikeluarkan. Nah, yang jadi permasalahan waktu itu yang saya tidak senang itu adalah yang bukan kader kok dipilih dan tanpa melalui proses yang jelas gitu loh. Walaupun dia adiknya gubernur. Tidak melalui regulasi partai. Tidak melalui SOP partai. Itu yang membuat saya tidak sesuai dengan ADART yang ada di partai. Tetapi it's okay, udah nggak ada masalah sekarang dia terpilih. Mudah-mudahan dia bisa mengangkat namanya PKS. Sekarang ini saya akan mendukung dia juga sekarang ini. Tidak ada masalah. Sama saya mendukung gubernur. Baik. Nah, saya ini dari awal gubernur ini saya dukung. Tapi kalau dia salah tetap saya akan peringatkan dia. Karena dia saudara saya. Dan itu semua sikap-sikap saya yang kadang-kadang bertentangan dengan partai itu adalah cara saya mencintai partai ini. Baik. Nah, sudah sangat jelas pemirsa bahwa Pak Jalok tidak pernah keluar dari PKS. Tidak pernah. Kemudian tidak pernah menerima SK. Tidak pernah. Pemberhentian atau pemecatan tidak pernah. Dari PKS. Tidak pernah. Berarti Pak Jalok memang tidak pernah mengaku-ngaku sebagai kader. Oh, tidak pernah. Tidak ada. Karena Pak Jalok memang masih saya kader. Saya kader. Dan sampai hari ini kecintaan saya kepada PKS itu semua organisasi yang pernah saya masuki, PKS yang terbaik. Jika nih Pak Jalok, kalau dari judul beritanya, kalau saya melihat gitu, Pak Jalok dianggap mengaku kader gitu. Mungkin dalam pemikiran awam saya, pemirsa, sebagai masyarakat biasa gitu, bagaimana kalau PKS tidak mengakui Anda, Pak Jalok? Saya akan selesai di politik. Saya akan selesai di politik. Tidak akan pernah lagi saya punya partai. Usia sudah tua.
Itu cinta saya ke Cinta PKS. saya cinta Pak Jalo ke PKS. Iya, Berarti setelah tidak di politik, terakhir adalah tetap PKS. tetap PKS. Tetap PKS. Partai saya pertama dulu di P3. Oke. Saya di P3 dulu. Yang kedua, saya betah di PKS ini karena apa? Karena itu tadi. Banyak hal-hal positif yang saya dapatkan. Tidak. Sudah cinta dengan PKS. Oh, sangat. Tapi dianggap ataupun tidak dianggap. Saya tidak mau tahu itu. Oke. Yang penting saya cinta PKS. Cinta tak bersyarat. Cinta tak bersyarat. itu. Romantis sekali. Oh iya. Itu terlalu panjang perjalanan hidup saya dengan PKS ini. Baik. Oke. Baik, Pak Jalo, terima kasih sudah berbincang dengan saya. Harapan terakhir mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa DRTV, karena kemarin sudah melaporkan Ketua KSU Rinjani kan? Ya. Harapannya apa? Harapan saya itu Pak Polisi bisa segera memproses ini, apa yang saya laporkan itu, karena ini menyangkut tentang fitnah yang dikatakan oleh Ketua KSU Rinjani itu sangat tidak beretika ya. Dan Kalau menurut Pak Jalo sendiri, kenapa PKS secara kepartean tidak mempersoalkan statement Ketua KSU Rinjani? saya tidak mengerti itu. Saya tidak mau tahu mereka mau mengerti atau tidak itu. Saya tidak mau tahu. Tapi saya sebagai kader agak tersinggung kan. Tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Ketua KSU Rinjani. Kemarin ikut menandatangani petisi? Saya tidak ikut menandatangani karena saya tahu itu urusan gubernur, itu urusan antara rakyat dengan anu. Saya justru pingin itu gubernur itu menyikapi itu hal santai aja, nggak ada masalah. Tapi kalau PKS ini beda. Ini lembaga lain. Kalau gubernur menuntut rakyatnya itu lucu. Anies itu lebih kejam lagi. Saya salah satu orang yang mengidolai Pak Anies. Terus terang. Karena dia begitu santai dia menanggapi semua fitnah, semua hujatan, semua tuduhan itu santai sekali dia tanggapi. Karena dia bilang yang membuat saya itu cinta Anies itu adalah apa? Pertama dia bilang apa? Yang tertulis hari ini akan menjadi apa? Akan tetap terbaca di hari kemudian. Jangan sampai kalian malu karena tulisan kalian itu. Itu yang membuat saya. Tapi Anies dan Zulkifli Mansyah, kader terbaik PKS tadi Anda bilang, sama-sama sekarang menjadi tokoh nasional yang kemungkinan akan maju ke RI 1 atau RI 2. Bagus. Pak Jalo nggak dukung kader PKS sendiri? Saya dukung Anies. Dukung Anies? Karena kerjanya Anies. Nggak dukung Bang Zul? Kalau PKS menentukan bahwa Zul akan menjadi RI 1, saya terus terang saya akan dukung Anies. Oke. Karena saya objektif aja. Jakarta berubah. Setiap saat saya ke Jakarta, saya lihat Jakarta itu luar biasa. Sangat cinta. Dan saya lihat PKS juga mendukung Anies di Jakarta. Jadi kemungkinan besarnya menurut Pak Jalo nih. Kalau di partai ini, hasil survei ini ya, kita bicara nasional, hasil survei. Yang paling tinggi surveinya di nasional itu adalah presiden partai. Presiden partai, Ahmad Sehu. Ustadz Ahmad Sehu itu luar biasa orangnya. Beliau itu luar biasa. Itu intermezzo aja sih pemirsa. Terakhir sebelum kita pamit kepada pemirsa DRTV, harapannya tentunya Ketua KSU Rinjani diproses gitu. Dia meminta maaf ke semua kader di seluruh. Ke semua kader PKS. Kader PKS di seluruh dunia ini dia harus minta maaf secara terbuka di koran, di media. Baik. Tapi kalau dia tidak, ini proses harus cepat berjalan. Baik, terima kasih banyak Pak Jalo sudah berbincang dengan saya. Saya justru yang terima kasih nih Mbak Dina karena sudah sempat singgah di di pondok saya yang sederhana ini. Wah, terima kasih banyak dengan jamuannya, tim DRTV senang sekali singgah di rumah Pak Jalo. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Itu tadi wawancara spesial saya dengan Pak Jalo, kader PKS. Beliau tidak mengaku-ngaku kader pemirsa, karena sampai detik ini beliau tidak pernah keluar dari PKS dan belum pernah menerima SK pemecatan, pemberhentian atau sejenisnya lah dari PKS. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya. Terima kasih.